rambut kita panjang pendek, kayak saya ini botak kebagian gitu. Nah ini diatur oleh Allah. Putih itu diatur oleh Allah. Kemudian ke dalam tubuh kita ini bagian dari alam. Di hidung ada rambut, menyaring kotoran gitu. Ayo lanjut lah. Salaman dulu aja. Jatuh kahal kayak dokter. Bapak. Gila kursinya nih. Oh di sini. Pejabat. Ini yang naik. Itu pejabat teras, ini pejabat atas. Ada di atas. ini mana kalau Mamang? Di sini. Oh belum. Apa ke sana? Jadi alam ini segala sesuatu selain Allah, nah itu diatur oleh Allah. Termasuk di dalam tubuh kita, masuk makanan ke mulut ada gigi mengunyah. Coba kalau nggak ada gigi, wes kayak orang ompong saja tuh. Wow, gimana ngunyahnya? Makanan harus lembut itu. Allah memberi nikmat gigi dan yang mengatur adalah itu Allah. Kemudian selain gigi ada enzim yang membuat lumat. Coba ada gigi tapi kering. Nah, jangankan gigi manusia, gigi motor aja kalau kering nggak ada olinya cepat rusak, rontok. Nah itu adalah Rabbul Alamin. Nah, kita bersyukur tuh kalau kita memperhatikan tubuh kita itu semakin bersyukur tuh. Masuk ke dalam tenggorokan, masuk ke dalam lambung. Di situ di lambung itu ada enzim HCl, asam klorida. Jadi di situ sudah tidak ada gigi, tidak ada yang ngunyah, tapi ada zat kimia asam klorida yang membantu membuat makanan itu tercerna. Nah, makanya asam klorida itu harus dikendalikan dengan diisi makanan. Kalau lambung tidak diisi makanan, 4 jam kosong, itu asam akan menggerogoti dinding lambung yang disebut asam lambung. Dampaknya mah. Makanya Allah mengatur juga gimana supaya ada makanan. Allah mengasih rasa lapar itu 4 jam sekali itu lapar, hadir lapar. Maka isilah makanan. Bagaimana yang puasa? Nah, puasa itu diwajibkan niat. Jadi kalau puasa nggak niat, dampaknya puasa juga tidak sah. Kecuali kalau puasa sunnah niatnya bisa pagi. Tapi kalau puasa fardu itu niatnya harus sebelum imsak. Nah, apa dampaknya niat? Niat itu akan mengatur hormon sehingga asam klorida tidak keluar. Dengan niat puasa itu asam klorida tidak keluar, maka tidak ada orang puasa penyakit mah. Karena asam kloridanya tidak dikeluarkan karena ada niat. Jadi ini Allah juga yang mengatur. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu harus kita pahami sampai sejauh itu. Masya Allah. Kasma bapak kopi lagi lah, Pak. Boga gas. Kasihan kas mesti gede. Gas langsung gede, gas makan. Nah, masuk ke dalam usus, usus itu bergerak, maka suka ada kerebek-kerebek kalau kosong. Nah itu usus menagih. Nah makanya tidak boleh kosong. Nah itu Allah mengatur Rabbul Alamin. Nah kita ngikutin aturan. Kalau kita tidak ngikutin aturan Allah, berdampak lain. Misalnya tadi puasa tidak niat, jadi bukannya sehat malah sakit. Kemudian tidak niat puasa tapi kosong makanan, itu juga berdampak pada sakit. Dan demikian juga aturan lain. Maka Allah alhamdulillahirabbil alamin itu harus kita pahami bahwa Allah mengatur selain Allah, mengatur alam ini termasuk mengatur apa yang ada di tubuh kita. Makanya kemudian Rasulullah mengasih panduan, salah satunya nih yang menarik. Jangan meniup makanan dan minuman yang panas. Bilal, jadi kalau nanti punya anak, nyuapin anak nih, jangan mudah panas tiup kasihkan ke anak. Itu nambah penyakit. Kenapa? Karena Allah itu ngatur kalau tiupan kita itu adalah zat sisa, zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah itu ada asamnya. Makanan dan minuman panas itu akan bereaksi dengan asam, akan menambah asam, sehingga ketika diminum itu akan memasukkan asam juga. Nah padahal di lambung sudah ada asam, sehingga kebanyakan asam. Itu bisa dibuktikan tiap hari aja selama sebulan anak dikasih makanan dan minuman panas ditiup, itu anak bisa sakit lambung juga. Tapi jangan sampai ini bahwa itu Allahu Rabbul Alamin. Maka aturannya ada lewat Allah langsung dengan Al-Quran,
ada lewat Rasulullah dengan hadisnya. Nah, nanti nyambung bahwa Al-Quran dan Sunnah itu menjadi cahaya. Cahaya itu penerang, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya gelap menjadi terang. Nah, makanya ke depan insya Allah kita nanti diskusinya bagaimana Al-Quran dan Sunnah mengatur kehidupan kita. Nah, karena nanti nyambung, kalau Allah sebagai pengatur alam dinurunin aturan dengan bentuk cahaya Al-Quran dan Sunnah tidak diikuti, ya tadi hidup kita akan berantakan. Termasuk sama berumah tangga. Konsep rumah tangga ini masih alhamdulillah alamin. Konsep rumah tangga itu adalah wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadi istri itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi pasamat dengan Bu Maryam itu tanda-tanda kebesaran Allah. Maka konsep orang beriman itu akan menghormati tanda-tanda kebesaran Allah. Istri menghormati menyayangi suami, suami menghormati dan menyayangi istri, itu aturan Allah. Nah, Allah mengatur alam, tapi juga mengatur, memberi aturannya. Nah, kalau Allah ngatur, aturannya tidak diikuti, itu tidak sejalan. Maka rumah tangga akan harmonis kalau konsep paradigma pertama, suami istri itu tanda-tanda kebesaran Allah. Maka suami akan menghormati dan menyayangi tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagaimana Pak Sigit kalau ada Quran kan, karena ini ayat-ayat Allah, kita hormati. Ada Quran di bawah diangkat, ada Quran yang tidak layak kita cium, kita taruh lagi di atas. Nah, ke istri itu seperti itu. Tapi istri pun harus paham bahwa suami itu jodoh, tanda-tanda kebesaran Allah, harus dihormati dan harus dijadikan pemimpin. Nah, semuanya ada aturan. Aturan itu umumnya ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Nanti turunannya adalah ijma ulama. Tidak detail di Quran, tidak detail di Sunnah, ulama mengkajinya. Nah, itu ijma'ul ulama. Ada tidak terbahas oleh ulama, tidak detail di Quran, tidak detail di Sunnah, maka ada istihsan, mencari yang terbaik gitu. Maka kalau ada permasalahan-permasalahan, kita cari yang terbaik. Gimana caranya? Harus menghadirkan orang-orang berilmu gitu. Orang berilmu memang tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, tapi pilih yang terbaik. Nah, makanya kajian membuat kita terang itu pertama Quran, kedua hadis, Sunnah, ketiga ijma ulama. Nah, keempat istihsan tadi, mencari jalan terbaik dari orang-orang yang berilmu. Nah, itu konsep alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bersyukur. Yang kedua, kita juga dari pembukaan ini, mari kita tingkatkan cinta kita ke baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Roni, oleh Pak RW dan Pak Samad bahwa ini adalah selingan, dan harapannya selingan ini juga menjadi cahaya untuk kehidupan kita. Jadi di tengah-tengah kongkow setiap malam seminggu sekali kita isi dengan diskusi. Cuma saya mengantarkan. Berapa menit Pak Roni kalau nganterin kan 10 menit cukup ya? Nah, 10 atau 15 menit. Ini udah 4 menit nih, jadi tinggal 6 menit lagi pembukaan lah RW. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa Allah mengatur alam semesta ini dan Allah menurunkan aturan supaya mengimbangi yang diatur oleh Allah itu dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah, maka ya konsepnya kita harus mencari cahaya dari Al-Quran dan Sunnah. Waalaikumsalam. Dua sejauh di dari RT 3. Nah, bangga. Saya lanjutkan dulu. Dan salah satu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam ijma ulama kepada kita itu adalah Allah mengatur, menyampaikan kepada kita tujuan hidup kita, bahwa ternyata Allah menciptakan kepada kita itu supaya kita beribadah. Dan jangan sampai salah, beribadah itu kesannya capek, harus sholat, capek, harus berhaji, capek, harus zakat. Nah, padahal ibadah itu adalah, kalau kita memperhatikan konsep Rasulullah, jadi umat Islam itu mestinya semua hal menjadi ibadah. Contohnya gimana? Tidur ibadah. Bedanya dikit. Berdoa sebelum tidur, tanpa berdoa sebelum tidur. Kalau tanpa doa tidak jadi ibadah, tapi dengan berdoa menjadi ibadah. Makan bisa mengenyangkan, tapi harus jadi ibadah. Gimana? Berdoa sebelum makan, dan kalau tidak berdoa tidak jadi ibadah. Nah, kemudian semua aktivitas termasuk ke kamar mandi. Kalau
tidak menyadari ada aturan dari Allah dan juga lewat Rasulnya, juga lewat ijma ulama, itu ke kamar mandi tidak dianggap ibadah. Tapi bagi orang yang tahu aturan, Allah mengatur dan tahu aturan, ke kamar mandi pun ibadah. Nah, maka harapannya nanti kita dengan pengajian ini kita menjadi hamba Allah yang terus beribadah. Masuk kamar mandi ketentuannya dengan kaki kiri. Kemudian kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ribet tuh apa Arabnya, tahu tujuannya saja. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan, golongan jin yang ada di kamar mandi supaya kita tidak terganggu. Nah, contoh gangguan di kamar mandi itu banyak. Pertama, bernyanyi-nyanyi lama di kamar mandi, itu bagian gangguan karena jadi lalai. Yang kedua, melakukan hal yang tidak dibutuhkan di kamar mandi. Padahal kamar mandi itu tujuannya membuang kotoran dan membersihkan badan. Satu, membersihkan kamar mandinya itu sendiri, membuang kotoran ujung-ujungnya. Ketika lebih dari kebutuhan itu menjadi setan menggoda. Nah, itu terlena. Nah, itu waktu terbuang dan lain sebagainya. Nah, bagi yang tahu aturan, dan kamar mandi itu ibadah, maka yang dilakukan yang seperlunya. Dan luar kamar mandi juga berdoa. Saya kaki kanan dulu, alhamdulillahirabbil alamin, minimal itu. Lengkapnya, ghufranaka ya Allah, ampuni kami, banyak kesalahan kami, mungkin kesalahan makan, kesalahan kotoran dan sebagainya. Nah, lebih lengkap lagi, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Enggak tahu maksudnya, enggak tahu artinya, enggak tahu Arabnya, pakai niat saja. Ya Allah, aku bersyukur kepada Engkau, segala puji bagi Engkau, Engkau telah mengeluarkan kotoran dari tubuhku. Karena di kamar mandi pipis keluar, kotoran keluar, masalah. Mangga Pak. Naik masih ada tempat. Oh iya, makasih. Di tengah nggak apa-apa. Bagi makanan. Oh gitu ya? Iya. Di sini aja mah ini. Ini. Udah lanjut. Ini bakul tuh ada tuh. Ya udah. Sampai mana baru saja? Boleh. Nah, bersyukur keluar kamar mandi itu jadi ibadah karena bersyukur sadar kepada Allah yang telah mengatur mengeluarkan kotoran kita. Padahal kalau tidak dikeluarin itu kotoran luar biasa, sakit perut, bisa tambah sakit dan lain sebagainya. Maka Allah mengeluarkan kotoran itu, kita sadari itu Allah mengatur tubuh kita. Maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, bahkan dalam konsep tauhid il asmaul husna al-hadi, Allah itu memberi petunjuk, itu bukan hanya petunjuk dalam bentuk Al-Qur'an, termasuk petunjuk di tubuh kita. Lidah itu menggeser makanan ke gigi geraham karena masih keras, itu Allah yang menunjukkan. Lidah menggeser ke kiri ke gigi, kapan lidah gigi menggigit pakai gigi tengah, gigi seri, itu Allah yang menunjukkan. Itu Al-Hadi. Nah, semua Allah telah mengaturnya. Nah, makanya termasuk mengatur kapan mengeluarkan kotoran, kapan mengeluarkan air pipis. Menahan pipis itu melawan aturan. Jadi kalau diperhatikan Pak Dwi, menahan pipis bahkan sering itu melawan aturan. Dampaknya apa? Pas ada penyakit, sakit. Jadi kalau melawan aturan Allah itu sakit. Jadi kalau kita memperhatikan tubuh saja itu luar biasa. Maka ada ayat, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Nah, maka kalau kita memperhatikan tubuh kita aja, kita tahu Allah mengatur tubuh kita. Kita harus ikutin aturan itu. Melanggar aja aturan di tubuh kita, misalnya. Nah, contoh sederhana nih, Allah itu lewat Rasulnya menyunahkan, walaupun aturannya sunah, mencabut bulu ketiak. Itu kalau bulu ketiak sudah bertahun-tahun tidak dicabut, ada aja madorotnya. Paling tidak bau, gampang bau ke temannya, atau kita nggak enak, keringat bersarang di situ. Nah, itu kan sama bulu kemaluan itu bukan dicabut, kalau bukan malah dipotong. Nah, aturannya dipotong. Nah, itu pertama mengurangi bakteri, kedua meningkatkan libido. Banyak itu kalau dikaji. Itu lewat Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak kuliah S1, S2, SD pun tidak pasal. Tapi gurunya malaikat Jibril yang aturannya dari Allah. Nah, umat Islam ini, ya kita semua lah termasuk yang bukan sengaja tidak taat pada aturan, tapi kurang berinteraksi dengan aturan itu, jarang berinteraksi dengan aturan itu. Nah, bagaimana kita memahami aturan dari Al-Quran, bagaimana kita memahami aturan dari Sunnah, ya termasuk tadi meniup air panas, meniup makanan panas, itu dilarang oleh Rasulullah. Kemudian ternyata aturannya ada, ilmiahnya ada.
Tapi Islam tidak detil Pak sama, tidak, jangan niup air panas, jangan niup makanan panas karena akan menghasilkan asam, asam nanti makan kelambung menjadi penyakit asam. Kalau semua udah lengkap oleh Rasul, nggak bakal ada sekolahan. Makanya Rasulullah itu pernah didatangi oleh petani, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan detil pertanian kau harus pelajari sampai kau lebih tahu tentang urusan pertanian. Maka demikian juga urusan kimia ada jurusan kimianya, urusan matematika ada urusan biologi. Nah, maka Bilal masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Kimia, biologi, itu tumbuhan. Bagaimana kan dulu tidak ada tomat yang kayak cabai apa namanya? Bukan yang paprika. Paprika itu kan hasil silang cabai dan tomat, cabai besar dan tomat. Nah, itu bagian dari yang diperintah oleh Rasulullah. Antum alam bi umuri dunyakum. Engkau lebih tahu dan harus mencari tahu urusan duniamu, urusan keahlianmu. Makanya ya semakin lama ilmu berkembang dan Al-Qur'an global. Makanya Al-Qur'an itu tebel 6.236 ayat itu, cuma itu semuanya global. Tentang bulan dibahas Al-Qur'an, tentang tahun dibahas Al-Qur'an. Nah, itu menjadi cahaya. Nah, Al-Qur'an nur, Rasulullah cahaya, Allah selain Al-Qur'an adalah nur, dan Allah maha cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalun nuri kamisbah. Cahaya Allah itu cahaya yang luar biasa. Yang kalau menyorot itu menambah terang lagi. Nah, makanya lewat Al-Qur'an Allah jadikan cahaya, lewat Nabi Muhammad Allah jadikan cahaya, sehingga ulama mengabarkan anta nurun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Engkau ibarat matahari, engkau ibarat rembulan, engkau cahaya di atas itu Rasulullah. Nah, di luar itu Al-Qur'an jauh lebih dari itu. Sampai Allah firmankan Al-Qur'an itu cahaya, Al-Qur'an itu pelajaran, Al-Qur'an itu peringatan, Al-Qur'an itu obat. Nah, itu ada dalam Al-Qur'an. Termasuk kisah nih yang menarik dalam Al-Qur'an, cahaya kisah. Jadi kenapa saya diskusi dengan beberapa ulama, kenapa generasi Indonesia itu mudah sekali korupsi, mudah sekali berdusta, itu karena pelajaran kisah dari kecilnya itu pelajaran-pelajaran yang memancing itu. Kancil monyet nyuri timun, kancil menipu buaya, itu kan semua kita tahu. Pak Dwi di Jawa tahu kan itu, saya tahu juga. Pak Ahmad dulu di SD ceritain itu kan. Bilkis pernah dengar monyet nyolong pisang petani, kancil nih bohongin buaya. Sementara kisah-kisah dari Al-Qur'an jauh. Nah, ini ulah siapa? Ya ulah banyak, bisa jadi ulah penjajah gitu, pokoknya orang-orang yang ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Qur'an itu dengan berbagai cara. Makanya terkadang ketika kita tidak ada yang mengingatkan, kita enjoy saja. Tapi kalau udah ada mengingatkan, kita pun harus banyak cerita dari Al-Qur'an. Itu luar biasa menarik. Bagaimana Nabi Musa menghadapi situasi Fir'aun yang diktator itu, harus diselamatkan oleh ibunya dengan dialirkan dalam sungai. Itu bukan hanya dialirkan begitu saja, kakak perempuannya mengontrol. Begitu ketahuan Nabi Musa itu diambil oleh dayang-dayangnya Fir'aun, diserahkan ke istrinya Fir'aun. Itu istrinya Fir'aun senang sekali karena tidak punya anak. Karena istri Fir'aun itu, Asia itu suci, karena Fir'aun hubungannya sama dayang-dayangnya gitu. Nah, istrinya Fir'aun yang namanya Asia itu menjaga kesuciannya, tapi memposisikan diri sebagai istrinya. Ternyata hikmahnya adalah karena mau membesarkan Musa. Apa yang dilakukan oleh istrinya Fir'aun itu langsung disampaikan rayuan kepada Fir'aun. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurrata 'ainin li wa lah. Wahai suamiku, ini aku nemu bayi indah dipandang olehku dan pasti indah dipandang olehmu. Kita bertahun-tahun menikah, tidak punya anak. Sekarang ada anak. Maka kalau kau mau membunuh bayi laki-laki, silahkan yang lain, jangan yang ini mah. Dibesarkan, dipeliharalah. Karena bayi berhari-hari dialirkan di sungai, itu butuh ASI, butuh dikasih makan kan nggak mau karena bayi lahir, butuh ASI. Panggil semua ibu-ibu yang ASInya subur. Tidak ada yang diterima oleh Musa. Kakak perempuannya datang.
kakak perempuannya datang melaporkan, wahai ibu kerajaan, saya nggak punya ASI karena saya masih gadis, tapi saya tahu ada ibu-ibu yang lagi subur ASINya, dia pandai mengasuh anak, dan menurut saya dia cocok untuk menyusui bayi ini. Itu kakak perempuannya Musa, tapi merahasiakan. Akhirnya langsung dalam kondisi itu, oh, coba panggil saja. Ibunya dipanggil, langsung Musa mau. Dan itu Allah janjikan di surat apa? Di surat Al-Qasas, surat tentang cerita, bahwa alirkan saja bayimu ke sungai, nanti akan kukembalikan. Tapi bukan dikembalikan Musanya, ibunya dihadirkan ke istana untuk menyusui, diasuh sampai selesai masa persusuan, dikasih makan yang bergizi oleh istrinya Firaun, namanya keluarga kerajaan, gak bakal gizinya gak kurang. Tapi juga diizinkan bermain dengan si kakaknya itu tanpa merahasiakan. Nah, kemudian Musa menjadi remaja yang pinter, yang kuat, dan begitu menjadi pemuda, itu kisahnya kekuatan Musa itu melerai pemuda yang berantem, itu yang melawan itu dipukul sekali pukulan mati. Artinya apa? Pemuda itu kuat, pemuda itu pinter, ternyata butuh asuhan perempuan-perempuan yang hebat. Ibunya bertanggung jawab memberi ASI, kakaknya mengasuh dengan baik, ada yang mengasih makanan dengan baik, yaitu istrinya Firaun. Dan nanti Musa menjadi orang hebat setelah menikah dengan anaknya Nabi Syuaib. Tapi ada waktu 10 tahun Nabi Musa itu belajar ke Nabi Syuaib. Jadi Bilal kalau ingin sukses harus banyak belajar dan taat ke ibu, harus sayang ke adik perempuan. Nah, ini hikmahnya nih. Kemudian harus nanti mencari istri yang luar biasa juga, yang soleha. Nah, maka nanti akan menjadi pejuang, paling tidak mengikuti caranya Musa. Karena istri itu mempengaruhi semangat. Nah, itu kisah-kisah inilah yang hilang dari peredaran pendidikan yang ada. Ya memang kisah itu nanti berlanjut kepada Musa mengalahkan Firaun dengan membelah lautan, yang terkenal itu. Tapi heroik perjalanannya Nabi Musa itu yang tidak. Padahal ada selipan lagi di situ Pak Samad. Musa itu di Firaun itu kan banyak pembisiknya, apa itu bahaya, kamu kan mimpi bahwa yang akan mengalahkan kamu Bani Israel. Nah, Musa itu dicurigai, ngomong lagi tengah-tengah bayi udah umur tahunan, ini bayi dibunuh saja, aku masih ingat mimpiku itu yang akan mengalahkanku adalah Bani Israel, bisa jadi ini. Nah, tapi istrinya apa? Istrinya membela, itu bayi murni, coba saja dia dikasihlah api. Musa ternyata benar ngambil api dan menjilatnya, maka dikenal Musa itu cadel, sehingga ketika besar mau komunikasi dengan Firaun harus ngajak Harun. Nah, ini apalagi perjuangan itu tidak bisa sendiri, hikmahnya harus punya teman. Nah, Musa dengan Harun. Nah, kenapa Firaun curiga? Karena ada gelagat Musa ketika bayi, kalau digendong Firaun itu suka narik-narik jenggot buat Tony. Nah, jadi Firaun merasa, waduh, ini dari kecil sudah menyakitkan nih, narik-narik jenggot, maka usul dibunuh. Jadi feeling Musa orang baik itu dengan Firaun yang itu dari kecil sudah ada. Tapi istrinya Firaun senantiasa membela. Nah, ini pentingnya peranan wanita. Jadi sehebat-hebatnya negara, sehebat-hebatnya pemerintahan atau kelurahan atau RT, nah, peranan ibu itu harus diperankan. Mas Ahmad nggak bakal sukses mimpin RT 1 kalau Bu Mariamnya tidur saja di kamar gitu. Nah, kalau tidak peduli, kira-kira seperti itu sederhananya. Apalagi RT nggak punya istri. Apalagi RT nggak punya istri gitu. Emang ada? Ada itu di bawah. RT Asmat. Calonnya dari mana mau bisa berkembang? Wallahu a'lam. Contoh. Ya, itu Pak Roni pengantarnya. Mohon maaf jadi temanya sana kemari, tapi insya Allah ini pengantar. Kesimpulannya Allah mengasih aturan, dan aturan itu kemudian implementasikan, direalisasikan dalam bentuk Al-Quran untuk kita pelajari, kita ikuti, dijelaskan oleh Rasulullah, dijelaskan lagi oleh para ulama. Siapa yang ngikutin aturan itu akan sukses. Kira-kira seperti itu kalau secara umum. Sebagaimana ada aturan dunia, kalau tidak di undang-undang dilanggar kan paling tidak dihukum di dunia. Nah, ini kalau aturan Allah tidak diikuti, ada hukuman yang kecil-kecil tadi.
makan tidak teratur sakit, kemudian istirahat tidak teratur juga sakit dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kenyangan. Kekenyangan. Itu barangkali yang bisa diantarkan. Jadi nanti ke depan kita bagaimana hidup kita bisa bercahaya dengan kisah dari Al-Quran, bagaimana hidup kita bisa bercahaya dengan sejarah Nabi dan para sahabat dalam berinteraksi dan lain sebagainya. Gitu Pak Roni. Silahkan kalau ada tambahan dan yang perlu didiskusikan, masalah lain juga boleh. Saya juga belajar ini Pak Haji, karena Pak Roni aja minta saya dulu. Silahkan. Segala sesuatu yang tidak tidak berat-berat dari Tuhan itu kan akan jadi masalah, ya. Terutama kalau kita seperti buang air. Nah, mungkin ada aturannya ya. Dalam sehari kita berapa buang kecil, berapa ya saat. Kadang-kadang kalau malam kan 2 kali itu kok pelanggaran aturan ternyata. Apa itu cirinya tadi? Kalau gitu. Jadi aturan pipis itu bukan berarti di jumlah dibatasi, Nah, tapi Allah mengatur sesuai dengan keadaan kita. Jadi BAB itu akan keluar kalau proses di dalam sudah cukup, kemudian mana yang diserap ke darah, mana yang harus dikeluarkan. Ketika itu penuh, mekanisme tekanan yang akan mengatur. Jadi ya harus dibuang. Yang aturannya itu adalah tidak boleh menahan. Tapi kalau tidak ingin dipaksa-paksa juga melanggar aturan. Tapi kalau memang ingin dia harus dikeluarkan. Tidak berdasarkan jumlah. Nah, biasanya ini mohon maaf, Allah itu ngasih alarm. Kalau lebih itu bukan melanggar aturan, tapi ini ada sesuatu. Contoh, saya biasanya BAB yang bagus itu menurut kedokteran itu pagi-pagi. Tapi ternyata pagi-pagi tidak keluar, tiba-tiba siang bisa 3 kali. Nah, ini berarti ada masalah. Itu bahasanya alarm. Dalam ilmu kesehatan ini alarm. Ada sesuatu, ada masalah. Kan biasanya kalau gitu kalau nggak keras atau malah cair. Nah, sehingga ini bagian dari alarm. Nah, kalau kita tidak tahu, konsultasikan ke yang tahu, maka ke dokter. Tapi kalau kita tahu ini ada alarm, mungkin kurang istirahat atau mungkin makanan tadi ada yang salah, nah, sehingga harus alarm itu harus dijadikan menjadi peringatan. Itu kira-kira. Sama kayak orang punya penyakit gula, kemudian itu BAB-nya sering, pipisnya sering. Kemudian banyak hal lah, kayak orang pusing itu alarm juga, berarti ada sesuatu. Jadi alarm kita itu banyak. Ada juga alarm di lidah. Kalau lidah pahit itu alarm kita ada sesuatu. Dilihat ternyata putih, itu dari pencernaan. Nah, ada alarm lewat sariawan, itu alarm itu berarti ada sesuatu, maka disebut panas dalam. Sehingga jangan kemudian malah ditambah capek gitu. Maka solusinya apa? Nah, ini kan alarm itu diikuti. Nah, pikiran juga pusing kan tuh. sama, tuh. iya alarm Karena juga. ada sesuatu yang diinginkan. Ya. Yang sama biasanya begitu. Ah, iya. Alarm yang terkontrol. Yang dua. Terus ke kaki. Taman mobil mah ke bengkel kan lah gitu lah. Mana? Kemudian kontrak. Apakah ke dokter, apakah kan ada mobil panas alarm. Ya. Nah, panas heatingnya tinggi. Maka istirahatkan. Sama manusia itu perlu diistirahatkan. Istirahat we. Layanan bae. Layanan bae. Ya. Ada telepon mah. Saya. Bilal, Bilgis ada pertanyaan? Angga? Kayaknya ada. Oh iya, Mas. Di makanan banyak sih mana di. lagi. Rega. Rega belum. Sakit kan Rega ya? Itu ada itu akhirnya udah. Udah ya? Sakit Rega? Ya ini pengajiannya cukup di sini. Saya serahkan ke Pak Roni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ya'tillah amma ba'd. Bapak-bapak yang saya hormati, kami yang terbiasa tinggal di Saung ini, ada Pak RT Samad, ada Kang Sigit, ada Kang Kohar, Pak RT Uding biasanya ngobrol-ngobrol sampai malam hari, kadang-kadang sampai lupa waktu. Nah, ini terinspirasi bagaimana seandainya pertemuan seperti itu kita isi dengan siraman rohani sehingga ada yang bisa kita serap untuk bekal kita. Berawal dari situ akhirnya dibuat kesepakatan
kesepakatan bahwa insya Allah kita akan mengadakan pengajian di setiap malam. Sama gitu kan. Ada. Jadi Akhirnya karena pada malam Sabtu ini bertepatan dengan ada acara perang tembak, ya alhamdulillah teman-teman Pak RW, Pak RT dan teman-teman yang lain alhamdulillah bisa hadir. Nah untuk malam Sabtu yang akan datang, meskipun tidak ada acara perang tembak atau acara yang lain, barangkali Pak RT, Pak RW atau teman-teman yang lain yang ingin hadir, kami membuka dengan lapangannya siapapun yang akan hadir. Siap. Tiap malam Sabtu insya Allah kita ngumpul di sini, kita pengajian, tapi sifatnya pengajiannya tidak formal Pak, tidak seperti di musola. Ya. Kita pengajiannya sebenarnya diskusi saja. Jadi saya tuh pengennya kita nih umpama salah seorang di antara kita sedang ada satu permasalahan yang memang perlu dipecahkan, kita tidak bisa memecahkan diri, butuh bantuan dari teman-teman. Nah disitulah manfaatnya barangkali Pak Fitri nanti sebagai yang kita anggap ilmu agama yang lebih mapan daripada kita, barangkali bisa ngasih solusi atau arahan. Nah demikian barangkali, terima kasih kepada yang Dan bukan hanya saya, saling ya saling ini nanti saling mengikuti gitu. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, dan saya ucapkan terima kasih ke Kang Tony yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau menyumbangkan buahnya. Terima kasih diterima oleh kami. Mudah-mudahan Buah berkah. beneran ya, oleh buah-buahan. Buah anak. Nah, itu saja. Selanjutnya kami silakan kepada Pak RW untuk melanjutkan acara pada malam hari ini terkait acara musrembang. Demikian, dengan topik lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah boleh ini. Ya, boleh. Bilkis sama